Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke Imron Creator Media. Di sini saya akan memberikan pembelajaran bagaimana mengenai manajemen proses bisnis ini dapat berjalan. Seorang bisnis atau seorang pelaku usaha, dia bisa maju usahanya yang jelas dia akan menerapkan 4 hal ini. 4 hal ini itu apa aja? Katakanlah satu, saya di sini ambil contoh Distro Indonesia. Ini adalah sebuah usaha yang mana saat ini juga sangat banyak digandrungi ya sama remaja yang ada di Indonesia. Oke, 4 hal ini adalah marketing, produksi, akuntansi, manajemen sumber daya manusia. Oke, untuk marketing, mempublikasikan produk ke website. Distro, katakanlah, ini adalah sebuah produk kaos, yang mana produk tersebut kita tampilkan di website. Untuk bisa memaksimalkan website, itu yang jelas harus memperhatikan SEO, backlink. Fungsinya untuk apa sih website? Website ini untuk mengedukasi pembeli. Dalam sebuah edukasi pembelian, yang jelas website tadi bisa menjelaskan nilai tambah dari produk tersebut. Di website juga intinya kamu bisa membuat penawaran ataupun diskon 100%, barang rusak atau tidak kirim kembali 2 kali lipat atau tergantung kesepakatan kalian. Kamu bisa menawarkan produk tersebut ke media sosial. Pemasaran lewat media sosial ini bisa dari YouTube ataupun dari Facebook yang berbayar. Yang kedua adalah produksi. Produksi ini adalah sebuah sistem produksi pada sistem atau pada sebuah produk distro Indonesia. Yang jelas produk itu harus pakai logo. Dalam sebuah logo atau dalam sebuah sistem produksi, kalau ini usahanya bidang kaos ya, yang jelas harus ada kainnya, kain yang berkualitas itu seperti apa, kamu harus paham. Yang kedua adalah tukang potong kain. Kalau sudah dipotongi, ada namanya tukang jahit, ya, ataupun nanti kalau sudah jahit baru boleh disablon. Dan yang terakhir adalah desainer gambar. Sebuah kaos atau produk distro Indonesia ini, seorang desainer itu harus mampu bagaimana tren ke depan ini bisa beberapa bulan atau setahun ini itu trennya apa, itu dia harus sudah punya gambaran. Yang ketiga adalah akuntansi, ya. Seorang akuntansi, dan akuntansi ini bisa dipelajari ya. Yang jelas dia harus bisa menerapkan penjualan, pengeluaran, pembelian dalam sebuah buku atau jurnal. Buku besar ya ini, buku besar atau sebuah jurnal. Yang kedua, dia harus pintar menghitung aset atau modal, atau bisa disebut dengan aktiva. Dan yang ketiga adalah dia bisa membuat laporan
laba atau rugi. Yang terakhir adalah seorang akuntansi, dia bisa membuat neraca perdagangan. Yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Tugasnya ini salah satunya yang pertama adalah tugas customer service. Seorang customer service dia bisa menanggapi pembeli dengan standar penjualan SOP yang mana menjelaskan produk pada pembeli tersebut. Yang kedua, dia bisa menaikkan penjualan dengan upselling. Upselling itu mencatat penjualan pada database. Jadi ada rekodnya ya. Terus poin yang kedua, dalam tugas bagian keuangan ini tugasnya mengelola data penjualan per hari, mengecek setiap ada pembeli yang mentransfer pembelian ini bisa dari bahan baku produksi ya. Yang ketiga yaitu tugas bagian produksi. Tugas bagian produksi ini dia bisa membeli bahan baku, merubah dari bahan mentah menjadi bahan siap jual, dan mengkontrol kualitas produk. Yang keempat adalah orang yang bagiannya operasional, yaitu packing barang yang siap dikirim dengan mengantar pembelian cash on delivery atau bisa dengan mengantar lewat pos atau JNT. Itu aja ilmu yang bisa saya jelaskan dari manajemen proses produksi, sehingga apa yang sudah saya jabarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.